Halo semua, kembali lagi bersama saya, Veronica Valencia Putuembun dengan tugas kelima dari mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer. Saya akan membahas tentang kerangka kerja interaksi. Kerangka kerja interaksi adalah sebuah struktur yang digunakan untuk mengonseptualisasikan suatu sistem. Kerangka kerja interaksi dapat digunakan untuk memahami cara manusia berinteraksi dengan komputer. Yang berikut siklus tindakan eksekusi atau evaluasi. Yang pertama goal, yaitu kejadian yang diinginkan oleh pengguna. Yang kedua eksekusi, melakukan tindakan dalam dunia nyata. Yang ketiga dunia nyata, tempat di mana pengguna dapat mengeksekusi tindakan dengan memanipulasi suatu objek. Dan yang keempat ialah evaluasi, yaitu pengguna melakukan validasi atas tindakan dan membandingkan hasil yang diperoleh dengan goal yang telah ditetapkan. Yang berikut 7 langkah tindakan. 7 langkah tindakan tujuannya memformulasikan pertanyaan-pertanyaan selama proses perancangan interaksi. Contohnya seperti menentukan fungsi suatu peranti, menentukan tindakan yang mungkin dilakukan, menentukan pemetaan antara keinginan dan pergerakan fisik, melakukan suatu tindakan, menentukan apakah semua berada dalam status yang diinginkan, menentukan pemetaan dari status sistem ke interpretasi, dan yang berikut menentukan status sistem saat ini. Yang berikut jarak pemisah eksekusi atau goal of execution. Jarak pemisah eksekusi adalah perbedaan antara keinginan pengguna dengan apa yang dapat dilakukan oleh sebuah sistem atau seberapa jauh sistem tersebut dapat mendukung tindakan yang akan dilakukan oleh pengguna. Contohnya, pengguna yang sudah memformulasikan keinginan menggunakan menu file dan memilih save. Apakah termuka yang tersedia untuk melakukan tindakan? Apakah di dalam menu file terdapat pilihan save? Jika tidak terdapat, maka terdapat jarak pemisah eksekusi antara keinginan pengguna dengan apa yang dapat dilakukan oleh sistem. Yang berikut jarak pemisah evaluation atau goal of evaluation. Goal of evaluation merupakan tingkat kesulitan yang dihadapi pengguna untuk mengartikan suatu sistem dan seberapa jauh desain objek yang dimiliki antarmuka mendukung pengguna untuk menemukan dan menginterpretasikan status sistem. Contoh, slider yang menunjukkan status instalasi program. Kerangka kerja interaksi terdiri atas 4 komponen utama, yaitu sistem yang disimbolkan dengan huruf S, menggunakan bahasa mesin atau atribut komputasi yang menunjukkan suatu sistem. Yang kedua, pengguna yang digelambangkan dengan huruf P, menggunakan bahasa tugas atau atribut psikologis yang menunjukkan status pengguna. Yang ketiga, masukan yang dilambangkan dengan huruf M, menggunakan bahasa masukan. Yang keempat, yaitu keluaran dilambangkan dengan huruf K, menggunakan bahasa keluaran. Yang berikut, fase eksekusi pada siklus interaksi. Yang pertama, artikulasi, yaitu penggunaan memformulasikan sebuah goal yang kemudian dinyatakan dalam bahasa masukan. Yang kedua, pengerjaan. Bahasa masukan diterjemahkan ke dalam bahasa mesin atau dikerjakan oleh sistem. Yang ketiga, penyajian, yaitu sistem menyajikan hasil operasi yang menggunakan bahasa mesin, menggunakan bahasa keluaran. Yang berikut, fase evaluasi pada siklus interaksi, yaitu berisi langkah untuk observasi dan artikulasi, atau pengguna mengartikan hasil yang muncul di layar dan mencocokkannya dengan goal semula dan mencocokkan dengan bahasa tugas pada atribut psikologis dengan bahasa masukan. Mengatasi kompleksitas. Jika perancang ingin membangun sistem yang mudah digunakan, perancang harus memahami bagaimana pengguna melihat sesuatu, melihat dunia dengan kacamata pengguna, dan perancang memahami apa yang dirasakan pengguna ketika menggunakan program rancangannya. Untuk itu, perancang harus memahami bagaimana manusia mengatasi kompleksitas suatu lingkungan kerja secara teknis. Contohnya yaitu seorang mahasiswa yang sedang membuat tugas video perkuliahan harus membutuhkan siklus tindakan, evaluasi, atau eksekusi, yaitu yang pertama goal. Goal yaitu kejadian yang diinginkan pengguna. Contohnya bagaimana video kuliah itu bisa berealisasi,
Yang kedua, eksekusi, melakukan tindakan, yaitu membuat video pertama harus menyusun materi dengan menggunakan aplikasi. Yang ketiga, dunia nyata, yaitu sistem. Yang keempat, evaluasi. Apakah yang kita buat sudah sesuai dengan goal kita atau belum? Jika belum sesuai goal, kita harus membuatnya ulang. Sekian dan terima kasih.